Asal mula kelelawar bergelantungan. Sebuah kisah dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Konon dahulu, seluruh binatang bisa berbicara layaknya manusia. Mereka hidup normal seperti manusia pada zaman itu. Mereka pun dipimpin oleh raja dengan segala tata tertibnya. Jika terjadi suatu perkara, mereka akan diadili untuk mencari kebenaran. Karena itulah, mereka tidak berani untuk berbuat hal-hal yang melanggar. Raja pada saat itu adalah sang harimau, sementara hakimnya adalah sang kancil yang memang terkenal cakap. Pada suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang dilaporkan kepada raja, di mana buah-buahan yang sudah masak di kebun seorang petani habis dicuri. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, beberapa ekor kelelawar terlihat berterbangan di sekitar kebun tersebut. Oleh sebab itu, raja kemudian memerintahkan pemimpin kelompok kelelawar untuk datang menghadap dan sang kancil diminta untuk mengusutnya. Singkat cerita, saat ketua kelompok kelelawar beserta seluruh anggotanya berkumpul, sang kancil meminta salah satu dari mereka memperagakan cara memetik dan memakan buah. Seekor kelelawar pun maju sambil bergantung dengan posisi kepala ke bawah. Ia memetik buah yang masak, lalu dimakannya. Tanpa berpikir panjang, hakim langsung menetapkan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman. Mulai saat ini, semua kelelawar yang singgah di suatu tempat harus bergantung dengan kepala mengarah ke bawah. Kalian tidak boleh keluar dari sarang dan tidak boleh lagi mencuri buah dimanapun itu. Dengan berat hati, mereka pun harus mematuhinya jika tidak ingin mendapat hukuman yang lebih berat lagi dari raja. Seusai persidangan, mereka pun kembali ke sarang dan bergelantungan dalam posisi kepala ke bawah. Hukuman tersebut tentu saja sangat berat dilaksanakan, apalagi hukuman untuk tidak makan buah. Mereka mencoba untuk makan daun yang lebih mudah diperoleh. Namun ternyata tidak bisa, karena makan buah sudah jadi kebiasaan mereka. Sebagaimana pepatah Bugis, lele bulu dan lele abiasang. Artinya, gunung bisa berpindah, tapi tidak kebiasaan. Beberapa hari berlalu, beberapa dari mereka sudah tidak mampu lagi menahan lapar, lalu berniat keluar mencuri buah. Namun, teman-temannya segera melaporkan hal itu kepada pimpinannya yang dengan tegas melarang karena teringat bahwa kesalahan beberapa dari mereka yang berdampak pada semua. Sang pemimpin mulai gelisah melihat anggotanya. Hingga akhirnya ia menemukan ide. Beberapa dari mereka pun bermusyawarah untuk menjalankan ide tersebut. Saya prihatin melihat keadaan anggota kita. Mereka sudah mulai lemas karena sudah beberapa hari tidak makan. Kita harus bertindak. Kita tetap harus mencari buah dan sebaiknya kita lakukan pada waktu malam hari. Ini waktu yang paling tepat, aman karena kita berwarna hitam, sehingga tidak akan terlihat. Selain itu, seluruh manusia maupun binatang lainnya sedang beristirahat, sehingga memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan buah sepuasnya. Hal ini tentu disambut baik oleh seluruh yang hadir. Tapi kesepakatannya, mereka harus terbang ketika matahari mulai terbenam hingga akan terbit. Syarat ini wajib dipatuhi.
dan jika ada yang melanggar, maka risiko menjadi tanggung jawab pribadi. Sejak itu, petani pemilik kebun sering mengeluh akan pencurian buah-buahan yang masak di kebunnya. Namun, tidak ditemukan bukti atau saksi tentang siapa pencurinya. Sementara, kelelawar meneruskan kebiasaannya mencuri buah pada malam hari, lalu pulang bergelantungan di sarangnya saat hari tiba.